Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Devana dari kelas TI 4303. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas penelitian operasional 2, yaitu mengenai stagecoach problem. Apa itu stagecoach problem? Yaitu merupakan masalah khusus dibangun untuk menggambarkan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman secara dinamis. Hal ini dilatar belakangi pada pertengahan abad 19 di mana mengharuskan untuk berpergian dengan memilih rute paling optimal untuk dilakukan. Maka perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan stagecoach. Tujuannya yaitu agar menghasilkan pemilihan jalan yang paling terbaik dan optimal. Yaitu dalam kasus ini ada 4 tahap yang dilakukan untuk perjalanan dari titik keberangkatan di titik negara A sampai tujuan negara menuju negara J. Pencarian keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Jadi dalam case ini harus menentukan biaya paling murah sehingga menghasilkan hasil yang optimum dari negara bagian I ke negara bagian J. Nah, di sini terdapat 4 rute, yaitu ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, dan yang ini keempat. Nah, di sini dari A ke B itu menghasilkan biaya 2. Dari A ke C menghasilkan biaya 4 dan dari A ke D itu menghasilkan 3 biayanya. Nah, di sini kita harus mencari perhitungan mana yang paling jalan mana yang mendapatkan biaya paling optimum atau biaya termurah. Baik, sistem jalan dan biaya untuk stagecoach problem ini dapat disajikan sebagai berikut. Maka, metode yang dapat digunakan yaitu metode prosedur pemecah mundur dengan meminimasi biaya ongkos, yaitu pada kasus ini ingin pergi dari negara A ke negara J dan banyak kemungkinan jalan yang dapat digunakan dari A menuju J. Seperti jika ingin melewati dari A menuju B, ke E, ke H, ke J. Lalu bisa juga dari A ke C, ke F, ke H, lalu ke J. Lalu bisa juga dari A ke D, ke G, ke I, dan J. Sangat banyak, maka kita harus melakukan perhitungan melewat jalan mana yang dapat ditempuh dengan menggunakan biaya ongkos seminimal mungkin. Nah, di sini kita bisa melakukan menentukan daerah simpul, yaitu kita tulis di sini N sama dengan 1, di sini N sama dengan 2 ya. Di sini N sama dengan 3 dan di sini N sama dengan 4. Nah, N itu apa? N itu adalah daerah simpul. Nah, lalu di sini ada SN. SN itu apa? SN adalah titik di mana dia berasal gitu. Misalkan di sini S2. Nah, S2 itu berarti asalnya itu dari titik B, titik C, dan titik D. Lalu ada XN. XN adalah kota mana yang harus ditempuh. Misalkan X2 ya, itu dia akan menempuh ke titik E, titik F, dan titik G. Seperti itu. Nah, pemecah masalah ini, catatan pertamanya itu adalah memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Nah, di sini pada rute A, B, F, I, J totalnya itu 13. Namun, untuk contohnya di sini ada ADF yang lebih murah dibandingkan ABF. Nah, salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Namun jumlah rute yang memungkinkan cukup besar yaitu 18 dan harus menghitungkan total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang optimal. Maka kita harus lakukan pemrograman dinamis untuk menentukan solusi yang terbaik. Dalam stagecoach problem, solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya atau
tujuan yang dituju yaitu negara J. Maka berikut rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini. Di sini terdapat formulasi, yaitu di mana variabel keputusannya yaitu ada 4 tahap, yaitu 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, dipilih rute A yaitu ke X1, X2, X3 ke X4, di mana X4-nya itu J. Nah, berikut merupakan formulasi perhitungannya. Nilai I sama dengan S di sini menandakan yaitu keadaan stage saat ini, dan J sama dengan XN yaitu adalah tujuan yang akan dituju. Karena tujuan akhir atau negara bagian J tercapai pada akhir tahap yaitu 4. Untuk lebih memahami permasalahan ini, mari kita gunakan perhitungan, yaitu ketika pencarian keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilakukan, yaitu N sama dengan 4, rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan J. Nah, di sini kita tulis daerah simpulnya yaitu N sama dengan 4. Nah, stage-nya itu di N sama dengan 4 itu H dan I ya. Jadi di sini S itu merupakan stage. Nah, stage itu kan daerah dia berasal ya. Nah, dia ini F bintang 4S ini adalah daerah yang dia pilih, yaitu H sama I ini daerah yang dia pilih, daerah keputusannya itu adalah J kan, menuju J. Nah, H ke J ini biayanya menghabiskan 3, lalu kita tulis 3. Nah, dia menuju J. Lalu I ke J ini menghabiskan biaya 4, maka kita tulis di sini 4. Ininya kita tulis J ya, karena menuju J seperti itu. Lalu kita lanjut ke stage 3. Nah, stage 3 ini berarti di sini nih. Ini N sama dengan 3. Ya. Ya. Di sini stage 3. Nah, stage 3 ini daerah simpulnya yaitu N3, yaitu ada titik asalnya atau daerah asalnya itu E, F, dan G. Nah, akan menuju ke titik H dan I. Nah, untuk melakukan perhitungannya, kita dapat melihat ke tabel sebelumnya, yaitu di N sama dengan 4 itu. Nah, untuk perhitungannya yaitu dari E ke H itu menghabiskan biaya 1. Nah, lalu kita tambah dengan tabel sebelumnya, yaitu H-nya ini mendapatkan nilai 3. Jadi 1 tambah 3, yaitu 4. Lalu selanjutnya F ke H. F ke H ini 6. 6 ditambah 3, yaitu mendapat 9. Lalu G ke H, kita lihat di sini, G ke H yaitu 3. 3 tambah 3, 6. Nah, selanjutnya seperti itu juga, E ke I, kita lihat dari yang di jaringan ini, lalu kita tambah dengan tabel sebelumnya, dapatlah hasil seperti ini. Nah, dari hasil ini kita bandingkan dan kita lihat biaya mana yang paling minimum, yaitu pada baris pertama, yaitu paling minimumnya itu 4. Nah, 4 ini letaknya di H, maka di sini kita tulis H. Lalu yang di baris kedua, yaitu yang minimumnya itu 7, maka di sini ditulis 7. Di letaknya itu kita tulis I. Lalu selanjutnya yang baris ketiga ini yang paling kecil yaitu 6, maka kita tulis di sini H. Nah, kita lanjut di stage 2. Nah, stage 2 ini titik awalnya ini berasal dari B, C, D ya, menuju ke E, F, G. Nah, maka kita melakukan perhitungan yang sama dari jaringan ini ditambah dengan tabel sebelumnya yaitu N plus 3, maka menghasilkan hasil seperti ini ya. Baik, lanjut di stage 1 yaitu yang berasal titik asalnya itu A menuju titik B, C, D. Nah,
perhitungan juga sama, yaitu dari jaringan ini, ya, jaringan ini kita tambah dengan tabel sebelumnya yaitu N plus 2. Nah, hasilnya terdapat ini, ya. Seperti itu. Maka, kita akan mendapatkan solusi dari perjalanan dengan biaya termurah, yaitu dengan kita lihat dari N1, yaitu A menuju C, lalu kita lihat C di N2 yaitu menuju ke E, lalu lihat di N3 E-nya ini menuju H, lalu lihat H di N4 yaitu menuju ke J. Maka ini solusinya. Lalu yang kedua yaitu dari A di N1 menuju D, lihat D di N2 yaitu menuju E, lalu lihat di yang di N3 yaitu menuju H, lalu H di N4 itu menuju J, maka dapatlah ini. Lalu kita cari yang ketiga yaitu N1, A di N1 yaitu menuju D, lalu dari DN2 ini ke arah F, lalu F di N3 ini ke I, dan di N4 I-nya itu menuju J, maka mendapatkan solusi perjalanan dengan ongkos biaya termurah yaitu seperti ini, dengan total biayanya yaitu mendapatkan 11. Maka berikut merupakan gambaran solusi perjalanan rute termurah yang dapat dilalui yaitu dari A ke C, ke E, lalu ke H, lalu ke J. Dari A ke D, lalu ke E, ke H, dan ke J. Lalu dari A ke D, lalu ke F, ke I, lalu ke J. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.